Nah, itu ternyata di mata Allah tuh salah gitu. Tapi saya pribadi saat itu bertahun-tahun itu kebiasaan, kalau udah menjadi kebiasaan ya, saya nggak menganggap itu tuh salah gitu. Ya walaupun saya tahu dalil tentang al ilmu fisudur, laisa fisutur, sekedar tahu doang. Tapi itu seperti apa ya, pura-pura tahu. Hanya tahu aja saya. Maksudnya prakteknya bagaimana, itu seperti apa, nggak tahu saya. Kemudian al ilmu nurun, wa nurullah la yuhda lil asi, itu kan perkataannya gurunya Imam Syafi'i katanya tuh. Ilmu itu cahaya, bukan al ilmu kan nurun. Ilmu itu seperti cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asi, nggak ada kafnya itu. Jadi memang ilmu itu cahaya. Gitu. Cahaya pun kias. Gitu kan. Bukan begini kalimatnya, ilmu itu seperti cahaya, nggak ada sepertinya. Kata-kata itu nggak ada seperti, ilmu itu cahaya gitu aja. Jadi bukan ilmu itu seperti cahaya. Cahaya itu tidak memberi petunjuk kepada yang maksiat. Ya maksiat itu gelap lah, kita paham lah itu. Jadi kalau kita maksiat ya nggak bisa dapat cahaya itu. Gitu kan ya. Sebenarnya maknanya ke situ, cuman aplikasinya nggak ada. Malah saya sempet ya, misalkan katanya nih kalau maksiat itu, kita ngapal Quran misalnya, kalau kita maksiat itu maka hafalan kita akan hilang. Saya ya karena nggak bisa ngindarin maksiat kan, saya bermaksiat. Tapi kadang-kadang saya coba ngapal tuh, mengulang hafalan, nggak hilang tuh hafalan saya. Aduh, ya coba buktiin gitu kan. Ya hilangnya hafalan saya sebab apa? Sebab ya karena nggak ulang-ulang hafalan itu ya kan, dan juga karena banyak masalah lah ya, dan gitu. Ya tapi apakah maknanya benar begitu? Hilang hafalan, kitab yang mana gitu kan? Tapi kita lagi nggak bahas itu ya. Nah, kemudian, nah saya tidak tahu kalau ternyata mengatasi problem baik zohir atau batin, baik fisik atau metafisik, baik jasmani atau rohani, itu hanya menggunakan wawasan dari otak kita. Ya, ternyata itu kurang tepat lah, anggap begitu. Saya nggak tahu, saya ngerasa itu tepat aja. Karena misalkan bersesuaian dengan hadis ini, bersesuaian dengan perkataan ulama ini, bersesuaian dengan hadis atau ayat Quran mana gitu. Nah, seperti itu ya. Kan luar biasa ya kawan ya, sampai secanggih itu. Tapi otak saya makin menguat tuh. Ya saya anggap itu bagus saat itu kan. Wah makin tokcer otak saya gitu. Makin tokcer otak saya. Nah, lama kelamaan saya ada hal yang saya ngeh tuh, kok saya nggak bisa mengatasi rasa pamer saya misalnya, saya nggak bisa mengatasi emosi saya misalnya. Saya bertanya-tanya lagi tuh, padahal otak saya makin tokcer. Kita sebut aja itu penyakit hati kan, tapi kok penyakit hati saya makin menguat gitu. Dan saya nggak nyaman itu, bukan saya belagu ya,
gaya gitu kan, woi gaya lu ngomong gak nyaman lu sakit hati. Enggak, ya, ini kan apa sih judulnya dia, ya ngobrol santai dah. Bener, saya nggak niat tutup lagu ya, ya itu yang saya alami gitu. Untung saya ngeh tuh. Jadi ibaratnya kembali ke tahapan yang tadi tuh, masalah perasaan suka ke sesuatu macam-macamnya, level-levelnya, nggak suka ke sesuatu macam-macamnya, level-levelnya, uh, daya resapnya gitu kan, sedalam apa. Nah kalau ini lebih spesifik lagi, penyakit-penyakit hati. Kadang pernah saya dapat omongan dari orang yang tadi juga tuh, gini, saya tersentak juga. Lu ente mah kalau nggak ria nggak hidup. Buset, berarti ria tuh nyawa gua dong. Bukan ria nama perempuan, bukan, tapi pamer. Ya, berarti dengan kata lain, lu kalau nggak pamer nggak hidup. Gitu tuh. Ya mudah-mudahan ini bukan bagian dari pamer ya, tapi sharing lah gitu. Ringan-ringan aja gitu. Ya kalau pamer masa saya ngomongin kejelekan-kejelekan saya. Saat itu mas saya pengen dilihat bagus terus kawan-kawan medsos. Oh, malah belakangan tuh dulu saya tahu ada istilah jaim. Oh, manis-manis depan orang, jaga image gitu kan. Bisa jadi ada yang menganggap itu benar. Tapi ya itulah kalau kita gampang ini solusi langsungnya. Kalau kita naik dimensi kolbu kita tuh, kita baru tahu ternyata penyakit-penyakit hati kita tuh yang ngumpet tuh. Alah banyaknya. Kita dikendalikan itu ternyata. Ini mohon maaf sekali lagi saya bukan untuk belagu-belagu ngomong gini enggak. Gitu. Nah seperti itu ya. Kembali kepada ngecapraknya. Begitu menguat otak saya, makin tokcer, penyakit penyakit hati saya makin spesifik tuh. Senang dipuji orang, nggak senang kalau nggak dipuji orang, ya seperti itu. Ya alhamdulillahnya saya nggak betah gitu. Sempat banyak baca buku tentang penyakit-penyakit hati itu, karya Imam Ghazali, karya Syekh Ibn Athaillah dan lain-lain. Waduh iya ini penyakit hati, gimana cara membersihinnya ini? Ya kan itu saya baca tuh, tersimpan di otak tuh. Jadi begitu ada rasa pamer misalkan, kedetek sama otak saya tuh. Ya udah, saya keluarin apa yang pernah saya baca tuh. Ya kembali ke yang tadi lagi ternyata. Membersihkan pakaian tapi dengan air kotor. Mengatasi apa itu, apa dunia ya? Ya anggaplah dunia gitu, penyakit-penyakit hati itu. Dengan cara dunia. Ya nggak bakal kena sebenarnya. Gitu. Ya, ya sampai pada akhirnya apa ya? Buntu aja tuh pada akhirnya. Cuman saya nggak ngerasa buntu. Ah udah lelah, capek ah, kalah gua gitu. Mau disebut pamer atau apa kayak udah putus asa lah gitu kan. Sampai ke tahap itu jadi ya udah ngapain mikir yang berat-berat apa segala macem kan. Mikir berat-berat, udah nikmatin aja masa muda lah anggap lo gitu. Ya bukan berarti saya terjerumus ke maksiat enggak, tapi ya losin aja gitu. Nah seperti itu. Apa bisa? Bisa,
Tapi apa hilang penyakit hatinya? Enggak.